Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran pada hari ini yang seyogianya diberikan pada hari kemarin. Untuk hari ini pembelajaran kita bab yang kedua, koordinat kartesius. Dimana untuk kompetensi dasarnya bisa kalian lihat. Dan kita mulai dengan kegiatan yang pertama, 2.1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian di sini istilah kartesius. Nah, ini bisa kamu baca di sini. Nah, kemudian koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek-objek, silakan dibaca. Kemudian intinya dalam koordinat kartesius itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, kemudian di sini bisa kamu perhatikan bahwa ini yang disebut sumbu X tadi, ini adalah sumbu mendatar di mana pemberian satuannya di sini ada bilangan positif, jadi yang di tengah-tengah ini 0, ke kanannya positif untuk sumbu X dan ke kirinya negatif. Adapun sumbu Y ini tegak sumbunya, ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Nah, sumbu Y sumbu tegak atau disebut dengan sumbu vertikal, adapun sumbu X adalah sumbu mendatar atau horizontal. Nah, sekarang kita akan mengamati posisi titik A, B, C, D, kemudian titik E, F, G, dan H terhadap sumbu X, titik tersebut ataupun terhadap sumbu Y. Oke. Nah, untuk titik A, coba kita lihat titik A. Titik A terhadap sumbu Y. Nah, coba kita perhatikan di sini. Untuk titik A, ini adalah titik A. Terhadap sumbu Y, mana sumbu Y tadi, sumbu tegak ya, ini ya. Nah, yang ini. Maka jaraknya adalah kita hitung dari sini 1, 2, 3. Nah, berarti posisi titik A terhadap sumbu Y ini adalah 3. Adapun terhadap sumbu X, tinggal kita hitung. Sumbu X tadi ada sumbunya ini mendatar, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi terhadap sumbu X, posisi titik A-nya adalah 6, adapun terhadap sumbu Y 3. Kita lihat contekannya di bawah, betul tidak? Nah, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang titik B, dia berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Betul nggak? Coba kita lihat titik B ya. Nah, ini titik B. Terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4. Atau boleh juga dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, terhadap sumbu X kita hitung sini 1, 2, 3, 4. Atau dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti betul ya. Nah, itu titik A dan titik B. Nah, begitu juga untuk titik C, D, E, F, dan F, G, dan H sama. Nah, jadi silakan nanti kamu amati. Bapak hanya memberikan 2 contoh, titik A dan D. Atau di sini Bapak berikan contoh yang ketiga supaya lebih jelas. Misalnya kita lihat titik G. Posisi titik G terhadap sumbu Y, coba kita hitung sini 1, 2. Nah, 2 terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul enggak?
dengan sumbu Y dia 2, dengan sumbu X-nya 6. Kita lihat. Nah, titik Y berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Betul ya. Untuk titik yang lain, silahkan kamu lanjutkan sendiri untuk memahaminya. Nah, sekarang di sini ada gambar 2.3 di mana masing-masing ada titik A, B, C, D dengan koordinat masing-masing E, F, G, H. Nah, di sini kalian akan melanjutkan tabel. Silakan tabelnya ini kamu salin di buku di buku tulis kalian dan dikerjakan, tidak harus dikumpul. Nah, di sini diberi contoh titik A dengan koordinat 2.2,6, jarak ke sumbu X-nya 6, jarak ke sumbu Y-nya 2. Coba kita lihat, betul enggak? Sumbu X-nya 2, dengan sumbu Y-nya 2, dengan sumbu dengan sumbu X-nya 6, dengan sumbu Y-nya 2. Nah, kita lihat titik A-nya, betul enggak? Nah, ini ya. Ini titik A dengan koordinat 2,6, maka jarak terhadap sumbu Y-nya 1, 2. Terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata betul. Nah, untuk titik B, C, D, E, F, G, H, silakan kamu isi sendiri. Kemudian Bapak hanya mengulang mungkin kenapa koordinat titik A ini 2,6. Nah, dari mana angka 2,6? Nah, 2,6 itu artinya titik A ini dia dengan untuk sumbu Y, untuk sumbu X-nya dia 2. Nah, kita lihat di sini 1, 2. Nah, dengan sumbu Y-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka titik koordinatnya adalah 2,6. Jadi untuk yang bilangan pertama ini untuk sumbu X dan yang kedua adalah sumbu Y. Jadi X, Y. Nah, itu sekedar mengulang tentang koordinat kartesius. Nah, ini silakan dilanjutkan sendiri. Titik P, titik C, titik D, titik E, titik F, titik I, dan titik H. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan dengan pembagian kuadran. Nah, jadi di dalam koordinat kartesius ada pembagian beberapa kuadran. Nah, di sini dikatakan, silakan kamu baca sendiri. Nah, dan kuadran itu dibagi menjadi 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu koordinat X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3-nya X-nya negatif, Y-nya positif, dan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, supaya lebih jelas kita lihat langsung ke koordinat kartesiusnya, di mana saja letaknya. Nah, ini. Jadi yang ini wilayah kuadran 1, di sini X-nya positif, Y-nya positif, dan di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 2, kuadran 3-nya sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif, dan yang keempat X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi menghitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam 1, 2, 3, 4 dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X. Nah, itulah pembagian kuadran. Nah, setelah tentang pembagian kuadran, di sini silakan perhatikan lagi kedudukan titik tiap-tiap kuadran. Yang seperti tadi juga ada titik A, B, C, D. Kemudian ini, nah kemudian di sini, nah kita akan melihat, nah pada tabel ini ada koordinat titik A 2,6. Nah, keterangannya titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Coba kita lihat. 2,6 betul enggak? Dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kita lihat. Nah, ini titiknya 2,6 kan.
dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y. 1, 2, betul. Berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul kan? Berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, dan dia berada di kuadran mana? Di kuadran 1. Nah, sekarang silakan kamu lanjutkan sendiri di buku kamu. Untuk titik B, nah koordinatnya berapa? Di sini dikosongkan. Nah, kamu bisa melihat di koordinat kartesius. Nah, ini titik B-nya berapa? Tinggal diisi. Dan keterangannya seperti apa? Berjarak berapa satuan dari sumbu Y, berjarak berapa satuan dari sumbu X, dan dia berada di kuadran keberapa. Lanjutkan juga untuk yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa titik ya. Nah, oke, ini titik E, F, G. Lanjutkan diisi dengan contoh yang A tadi. Jadi kamu mengisi titik koordinatnya, lihat pada koordinat pada kartesius tadi. Nah, kemudian di sini nah, silakan kamu coba untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini dilihat, nih coba kamu kerjakan juga, tidak harus dikumpulkan. Ya, nah jadi selesai dengan pengerjaan masalah ini. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan Bapak yang sangat singkat ini kalian bisa memahaminya, dan mohon maaf terlambat seyogianya jadwal Bapak pada kemarin, cuma karena ada kesibukan di sekolah, maka Bapak baru hari ini bisa memberikan materi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.